Om Swastiastu, selamat berjumpa kembali anak-anak. Semoga anak-anak ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kali ini materi yang akan dibahas adalah pengenalan lembar kerja Microsoft Word ya. Namun sebelumnya ada pun langkah-langkah untuk membuka program Microsoft Word ya. Itu ada beberapa cara ya. Nah, untuk yang kali ini Pak Guru contohkan di menggunakan sistem Windows 2010 ya. Kalau Windows 7 juga sama juga caranya anak-anak. Jadi kalau anak-anak sudah menemukan di desktop ya, namanya Microsoft Word ya, ada simbolnya W ya, itu bisa langsung diklik ya. Kalau di desktop anak-anak diklik 2 kali ya, kayak seperti ini ya, diklik 2 kali ya gitu ya. Nah, ini kan sudah dibuka kan, karena tinggal memilih blank dokumen atau menggunakan template ya, blank dokumen ya. Ya, atau dengan cara yang lainnya lagi ya, bisa juga menggunakan taskbar-nya ini di bawah ini ya. Nah, di bagian bawah ini taskbar namanya. Nah, ini kan ada ikon-ikon yang ya, ada yang Microsoft PowerPoint ya, ini ada Word ya, Excel ya, ada Google Chrome ya. Jadi kalau sudah ketemu huruf W-nya ini ya, simbol daripada Microsoft Word-nya ya, berarti anak-anak tinggal diklik aja. Nah, kalau di sini klik sekali aja. Nah, itu ya. Sama kan, tinggal pilih yang blank dokumen ya. Nah, cara yang berikutnya juga anak juga bisa lakukan ya, sama juga kalau anak menggunakan yang Windows 7 ya. Jadi diklik start ya. Nah, kemudian cari kalau di Windows 7 kan all program ya, jadi cari Microsoft Word-nya ya. Kalau di Windows 7 itu di bawah Microsoft Office ya. Tapi kalau sudah ketemu ada Microsoft Word, jadi tinggal diklik aja ya, jadi tidak harus mengikuti itu ya. Nah, jadi kalau yang di sini baru cari yang ada, nah ini kan ada Office-nya ya, ini Office ya. Jadi kita cari yang Microsoft Word-nya yang ada huruf W-nya ya. Kalau yang di Windows 7 tinggal cari all program, cari Microsoft Office ya, kemudian cari Microsoft Word ya. Kalau di sini yang ini ya, Word, jadi tinggal diklik ya. Nah, gitu. Nah, tinggal blank dokumen ya. Nah, itu cara yang ketiga ya. Tapi cara yang keempat anak juga bisa diketik di sini di pencarian ya. Jadi ketik MS Word. Nah, itu kan sudah ketemu di atas ini, tinggal diketik, klik ya, klik kiri ya. Nah, itu ya, dipilih tuh blank dokumen atau template ya. Kalau blank dokumen akan dibuatkan lembar kerja kosong. Kalau yang menggunakan yang template ini anak-anak akan di downloadkan dulu template yang sudah ada. Nanti anak-anak tinggal mengedit sesuai dengan keperluan gitu ya. Nah, nanti kita akan pelajari yang template ini ya. Kita pelajari yang blank dokumen dulu ya. Nah, ini lembar kerja daripada Microsoft Word ya. Nah, sebelum anak mulai mengetik ya menggunakan lembar kerja Microsoft Word ini yang putih ini, jadi kita mulai dari atas dulu. Jadi yang di atas ini namanya Quick Access Menu ya. Jadi Quick Access Menu namanya. Jadi untuk menggunakan perintah-perintah yang singkat ya. Jadi anak-anak bisa kalau ingin menjalankan perintah yang lebih cepat ya, singkat, anak bisa menggunakan beberapa ikon yang di sini ya. Misalnya untuk menyimpan file ya. Jadi tinggal klik ini. Nah, ya. Nah, kemudian akan dibukakan jendela untuk menyimpan ya. Atau juga anak juga bisa melalui menu di sini, file tab menu ya. Kemudian masuk shift nah, ya. Jadi tinggal browse kemudian cari tempat ya, sama caranya ya, itu ya. Nah, ini yang di atas ini juga bisa ditambahkan, bisa dikurangkan ya. Ini ada open ya, open itu untuk membuka dokumen yang pernah disimpan ya. Jadi anak bisa klik di sini, juga bisa menekan Ctrl O ya. Kalau shift-nya ini shortcut-nya yang menggunakan Ctrl S ya. Ini mencetak ya. Nah, ini mencetak di layar ya. Nah, kalau ini membuat lembar kerja baru atau new blank dokumen. Nah, ini juga yang sini, ini untuk menambah dan mengurangi yang ditampilkan ya. Yang udah ada tanda centangnya ini berarti sudah ditampilkan ya. Ya, kalau mau dihilangkan ini tinggal dihilangkan. Seperti contoh misalnya kalau anak-anak mau menghilangkan tanda shift-nya ini, nah itu kan hilang deh ya. Jadi kalau mau nampilkan ya tekan centangnya ini. Nah, itu ya.
Nah, itu kalau mau yang lainnya sama caranya. Drawable. Nah, ini. Ya. Kalau menghilangkan tinggal diklik. Nah, nah, kemudian yang sebelahnya ini namanya title bar ya. Title bar, judul halaman ya. Jadi dokumen satu ini nama standar yang dikasih oleh Microsoft Word-nya ya. Jadi begitu anak buka blank dokumen, jadi dia akan dikasih namanya dokumen satu. Nah, kemudian ini akan berubah seiring dengan anak-anak saat menyimpan. Jadi begitu anak menyimpan kan mengisi nama dokumen supaya mudah dipanggil ditemukan ya. Itu akan berubah ya. Nah, yang Word-nya ini programnya. Nah, kalau yang ini usernya ya. Nah, kalau yang ini access ribbon-nya mau ditampilkan enggak ya. Sedangkan yang ini untuk minimize. Nah, itu ya. Membuat icon ya. Jadi itu kalau yang ini kembali ke besar, kalau ini close keluar programnya. Nah, kemudian yang sini yang ada file, home, insert, design, layout, ini namanya baris menu ya, tab menu ya, baris menu, ada tab menu ya. Nah, kemudian masing-masing ini ada tabnya ya, ada tab file, ada tab home, ada tab insert, tab design ya, layout ya. Jadi baris menu ini ada beberapa ya, ada file, home, insert, design, layout ya. Ini baris menu ya. Nah, masing-masing tabnya ini ya, tab insert, tab home itu punya kumpulan daripada grup ya. Jadi yang nama ribbon. Jadi seluruhnya ini di ribbon namanya ya. Ribbon ini terdiri kumpulan daripada grup-grup ya. Ada clipboard yang misalnya tab home ini terdiri ya grup clipboard, ada font, ada paragraf ya. Itu ada style ya. Nah, kemudian di insert juga ada ya, ada yang fig, ada table, ada illustration, ada in ya. Itu grupnya. Jadi keseluruhan ini namanya ribbon ya. Jadi masing-masing tab itu punya ribbon ya. Itu punya ribbon, punya grup ya. Nah, itu ya. Nah, kemudian di bawahnya ini namanya mistar atau ruler line ya. Di mistarnya ukurannya ya, ukuran daripada anak mulai mengetik ya, naskahnya ya, kertasnya ya, itu ya. Ada yang mistar yang horizontal, ada yang vertikal yang di kirinya ya. Ini juga bisa dihilangkan, bisa juga ditampilkan, atau bisa juga disembunyikan. Kalau anak mau menyembunyikan tinggal masuk ke view ya. Ini centeng, nah ini kan hilang dia ya. Nah, kalau anak mau menampilkan ya ini ya. Tapi yang ini juga bisa menampilkan garis bantu ya, grid line-nya, kotak-kotak ini ya. Ini bisa disembunyikan. Ini juga ada navigator. Nah, ini di kirinya ya, navigation ya, ini juga bisa disembunyikan ya. Nah, udah anak, yang ini mana-mana lembar kerja ya. Kemudian yang di bawah ini menunjukkan selektif namanya ya, untuk menentukan halaman. Kemudian posisi kursornya yang berkedip ini namanya kursor ya. Nah, itu berada di halaman 1 di karakter yang pertama ya. Nah, kalau berundar, nah itu berada di baris kedua ya. Jadi tetap di halaman 1 ya. Ya, itu ya. Jadi ya, dari ini ada jumlah halaman, dan ini yang satu ini jadi halaman yang aktif. Kalau anak-anak masuk di halaman kedua, misalnya Pak Guru kemudian di ini ya, layout, kemudian di breaks. Nah, ya dia. Nah, ini kan berada di halaman 2 ya. Yang ada jumlah halaman ada 2, kemudian kursor ini ya yang berkedip ini ya berada di halaman 2. Nah, kalau Guru taruh di sini di halaman 1 ini kan ya. Ini di halaman 1 dari jumlah halaman dari 2 halaman. Ya. Jumlah halaman ada 2, kemudian kursornya berada di halaman 1. Nah, kemudian di pojok bawah ini namanya sound level ya. Jadi untuk mengatur besar kecil penampilan lembar kerja. Jadi minimize ini yang kecil ini ya, ini untuk mengkecil penampilan lembar kerja ya. Gitu. Kalau yang tanda plus ini untuk memperbesar ya. Jadi yang standarnya yang 100 ya. Tapi kalau ingin memperbesar, ini bisa di tanda plusnya ini. Nah, itu ya. Nah, itu untuk lembar kerjanya ya.
Jadi lembar kerja daripada program Microsoft Word ya, baik itu yang 2010 atau 2016 sama ya. Nah itu. Nah kemudian anak-anak selanjutnya kalau sudah itu tinggal anak belajar mengetik ya. Jadi ingat, jadi di Microsoft Word itu anak-anak kalau anak mau mengetik itu tidak boleh ditekan enter kalau mengetik paragraf atau halaman ya, sebelum pergantian paragraf. Tetapi kalau mengetik judul ya untuk masuk ke intinya berikutnya boleh di enter ya. Itu misalnya kalau anak misalnya judulnya seperti ini misalnya ya, program pengolah kata, nah gitu ya, ini judulnya. Nah kalau anak sekarang mengetik dalam bentuk di paragrafnya ya, di intinya, anak boleh di enter ya, enter ya, itu ya, jadi boleh sekali atau 2 kali ya, itu jadi 2 kali di enter sekali. Nah itu ya, jadi kalau dilanjutkan ya, jadi nah, ini diketik aja ya, aplikasi atau disebut dengan Word Processor ya. Program yang digunakan ya, nah istilah yang digunakan untuk tag ya, itu. Dengan menggunakan aplikasi itu sama dengan program ya. Ini. Aplikasi pengolah kata ya. Dapat mengubah menambah, nah ini salah, menambah dan nah ini ya. Jadi kalau perlu diberitakan, nah ini tampilannya ya. Ada. Jadi anak-anak tidak usah di enter ya. Jadi kalau dia turun sendiri ya. Jadi nggak usah di enter ya. Itu ya. Jadi diketik terus, nanti dia akan otomatis turun sendiri ya. Nah kalau anak sudah selesai di sini satu paragraf, untuk masuk ke hal yang baru ya, baru di enter. Nah itu. Nah untuk membedakan antara paragraf, anak bisa juga gunakan tanda tabnya ya. Jadi di keyboard itu ada tanda tombol tab ya. Jadi misalnya kayak ini, tekan tab. Nah dia agak masuk dikit. Ya sama seperti ini, anak-anak juga bisa taruh di sini dulu, habis itu tekan tab. Nah dia agak masuk dikit. Ya. Jadi baru anak-anak akan mengetik ya. Saya lanjutkan. Nah, ini kalau anak salah bisa diperbaiki lagi ya, langsung ya, atau sebentar diperbaiki juga boleh. Okay. Nah, ini bisa tinggal anak lanjutkan lagi. Nah, itu seperti itu ya, anak tinggal diketik terus ya. Tadi boleh diketik terus dulu, nanti setelah diperbaiki juga boleh. Ya. Nah, seperti ini misalnya kalau sini ada kan beberapa kali salah ya, misalnya seperti ini. Aplikasi penolah ya. Nah, ini misalnya kurang G kan, tinggal klik di sini, tinggal langsung tekan huruf G. Nah, itu. Ya. Jadi anak-anak boleh diketik dulu, nanti sudah selesai baru diperbaiki. Nah itu keuntungannya ya, jadi kemudahannya kalau anak-anak mengetik dengan menggunakan komputer ya. Jadi tidak harus ngulang total ya, tetapi anak juga bisa tinggal menyisipkan ya kalau seandainya kekurangan huruf ya. Nah itu cara mengetiknya. Jadi ingat jangan di enter ya kalau anak mengetik alinea atau paragraf ya, terkecuali kalau anak membuat sub baru ya, atau seperti judul ini ya, jadi boleh di enter ke bawah ya. Itu jadi tanda enter ini bisa dilihat kalau anak bisa menunjukkan seperti ini. Jadi klik ya, nah ini tanda enter namanya ya. Itu. Jadi ini tanda enter ya.
Ini bisa disembunyikan dengan cara ini. Nah, selanjutnya ya, anak-anak setelah mengetik ya, supaya nanti bisa diedit lagi atau bisa ditambahkan lagi ya, atau diolah atau dikirim ya, anak-anak disimpan dulu ya, disimpan dengan kemudian diisi nama ya. Cara menyimpan anak bisa gunakan cara yang menggunakan quick access menu juga boleh di sini ya, tinggal klik di sini, atau juga bisa menggunakan menu file ini ya. Kalau menggunakan quick access menu tinggal klik sini ya, atau juga bisa gunakan anak tekan Ctrl S, tekan CTRL-S, huruf S ya. Nah, dia bisa juga ya, sama. Nah, itu ya. Nah, kemudian anak-anak nyimpannya di mana? Ini standar lokal ya, simpanannya di dokumen ya. Ini choose location ya. Bisa diklik di sini. Nah, kemudian anak mau taruh di mana? Ya. Apakah di D ya, apakah di materi ini ya, apakah di dokumen? Tinggal dipilih lokasinya ya. Jadi supaya lebih mudah mencarinya, anak-anak pastikan di mana mau taruh ya. Misalnya mau taruh di klub komputer ya, tinggal klik klub komputer. Nah, kemudian di sini anak-anak tinggal isi nama ya. Misalnya namanya seperti ini, atau mau diganti ya. Atau misalnya diganti, misalnya pengenalan lembar kerja MS Word. Nah, ya. Nah, misalnya kita disimpan di klub komputer ya. Nah, ini klub komputer, nanti ngambil dari sini ya. Kemudian save. Jadi nyimpannya boleh menggunakan huruf kecil atau huruf besar boleh. Bisa simpan. Nah, ya. Nah, kalau Anda ingin sedang membersihkan ya untuk lembar kerja ya, pakai file close ya. Ini untuk lembar kerja. Nah, ya. Nah, kemudian kalau Anda ingin membuka kembali, bisa gunakan ini yang di atas, atau juga bisa lihat file open. Ya, open ini fungsinya untuk membuka dokumen yang pernah disimpan. Nah, di sini juga ada ya, kanannya sudah ada reasonnya ya. Jadi kalau Anda sudah ketemu ya, tinggal diklik. Itu dia yang tadi kan ini, tinggal lembar kerja Microsoft Word ya, tinggal diklik ini, boleh. Ya, itu. Nah, terbuka kan, tetap ya. Atau juga bisa menelusuri yang posisi foldernya boleh ya, file open ya. Nah, kemudian nanti anak ke ini terusnya ini yang tadi anak di klub, taruh di klub komputer, dan ini ada klub komputernya. Nah, ini sudah ketemu, nah, klik open. Nah, itu ya. Nah, itu untuk menemukan lembar kerja baru, membuka dokumen yang pernah disimpan ya. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya anak kalau mau mengedit atau mau memperbaiki ya, tinggal dilanjutkan lagi ya. Kalau Anda mau ngetik seperti ini, dilanjutkan lagi, tinggal dilanjutkan. Nah, setelah dilanjutkan disimpan lagi ya. Jadi nyimpannya tidak dia harus selesai baru disimpan ya. Anak-anak bisa menyimpan berulang kali ya. Jadi dapat sedikit disimpan, dapat sedikit disimpan. Nah, itu maksudnya supaya dokumen tidak hilang seandainya ada kerusakan atau listrik mati ya. Nah, itu ya. Nah, itu dulu. Nanti selanjutnya akan melanjutkan bagaimana cara untuk mengedit ya, mengedit dokumennya yang sudah diketik ya. Misalnya mau diatur hurufnya ya, kemudian size-nya, kemudian ada efeknya ya, kemudian isi warna ya. Nanti silakan dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya ya. Nah, untuk hari ini sekian dulu, dan Pak Guru akhiri dengan Pranama Santi ya. Om Santi 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 Om.